Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita di malam hari ini diberikan kesempatan, kesehatan, dan umur untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di awal ini saya komentari sedikit tentang nikmat umur yang Allah berikan. Seandainya kita tahu bahwa besok akan meninggal dunia, mungkin malam hari ini setiap detiknya itu akan diisi dengan ibadah. Nah, kalau pakai tidak punya buku, mungkin akan jawab haidnya boleh. Kalau seandainya tahu bahwa besok kita akan meninggal dunia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ajal itu pasti. Hanya saja kita nggak tahu kapan, di mana ajal kita ini akan bertemu dengan kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia alarm, tanda. Coba kita lihat dulu tangan kita ini kuat menggenggam, genggam parang, cangkul, kuat. Namun hari ini perlahan-lahan genggaman ini lemah. Apa maknanya? Ketika orang muda kuat tenaganya, kuat fisiknya, semua ingin ditangkap sama dia, ingin dapat ini, ingin dapat semua punya angan-angan, benanya dan genggaman. Namun hari ini Allah ingatkan kita kajiannya, tak dipikir tentang genggaman dunia ini. Yang kedua, alarm ataupun tanda yang Allah berikan adalah kalau dulu mata terang, yang kecil nampak, dan perlahan-lahan mata kita ini mulai kabur. Nah, kaburnya mata itu bertanda bahwa Allah memberikan alarm bahwa nggak lama lagi. Apa maknanya? Ketika orang matanya itu terang dan kita ini cenderung punya nafsu besar ini karena mata kita. Bro, karena di rumah kok lebih lagak tak awal lagi nyata. Bro, nak binatang dua kok, nak tagok lebih darinya, kahawal lagi yang sih. Dan nak belang sih, kok lebih luas tau. Yang kepingin lebih luas. Ini kan mata. Ya, ini mata perlahan-lahan itu Allah kabulkan supaya apa? Beda katakan, beda yang awal. Selanjutnya itu Allah juga berikan tanda kita ini bahwa untuk tidak lama lagi. Kalau semua guru yang menyatakan kita mundur, alisnya hitam, rambutnya hitam, kumisnya hitam, jenggotnya hitam, perlahan-lahan yang hitam itu berubah warnanya. Mulai berubah putih, kumisnya putih,
jenggotnya putih, itu adalah tanda bahwa kita semakin dekat memakai pakaian yang serba putih. Sekali, maka kata kopi kain kapan? Tanda berakhirnya kehidupan dunia. Itu adalah yang Allah berikan. Dan jamaah yang berhadir malam hari ini hampir semua sudah mulai memutih rambutnya, bahkan alisnya, bahkan jenggotnya. Nah, bertanda bahwa kita malam lagi. Maka Allah masih berikan kita sedikit waktu untuk ya mempersiapkan diri kehidupan yang lebih abadi, yang lebih panjang, kehidupan akhirat. Maka alangkah tepatnya kita ini mengambil peluang di usia senja kita ini yang tak lama lagi. Apa peluangnya? Perbanyaklah sedekah. Ketika orang baca Quran itu sedekah. Ketika orang sholat sunnah itu sedekah. Ketika orang mengajarkan yang lain itu sedekah. Mengajak orang kebaikan itu sedekah. Singkatnya, setiap kebaikan yang kita amalkan ini itu sedekah. Dan sedekah yang paling rendah itu adalah ayyakuffa an-syarr. Kita menjaga diri kita untuk tidak berbuat lagi kemaksiatan. Nah, ketika orang menahan dirinya tidak lagi berbuat maksiat, itu sedekah dari dia dan untuk dirinya. Ini yang kita ambil di sisa umur kita ini. Satu, kita bermohon Allah dan berdoa Allah wafatkan kita dalam keadaan itu beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berhadir di malam hari ini, kita ambil tema malam hari ini. Ini tengok masjid lagi direhab, direnovasi untuk lebih indah. Maka kita ambil tema kita ini masjid. Yang pertama, memahami apa itu masjid. Yang kedua, apa fungsi masjid. Dan yang ketiga nanti bagaimana sejarah masjid. Dan yang keempat, kenapa hari ini banyak masjid indah, masjidnya luas, masjidnya itu ya nyaman, namun isinya seberapa? Hampir semua Tuhan. Masjidnya indah, isinya nggak seberapa. Itu kenapa? Nanti hadis akan menjawab, Al-Quran juga menjawab. Nanti waktu itu nanti di mana saja kita ini tidak dibolehkan untuk sholat. Ya, kita mulai. Yang pertama, apa itu masjid? Kita ambil pengertian bahasa dulu. Kita dipahami. Ada ketika orang sujud dalam bahasa Arab disebut dia dengan sajadah, yasjudu. Artinya dia sujud. Nama masjid atau kata masjid itu diambil dari kata sajadah yasjudu ini. Kenapa nggak diambil dari kata rokaah yarkam? Bukankah juga ruku itu bagian dari gerakan-gerakan salat? Kenapa mesti sujud? Diambil katanya menjadi kata masjid. Alasannya adalah yang pertama itu hamba dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah itu ketika dia sujud. Maka masjid itu tempat mendekatkan diri kepada Allah. Dan bila dia kata sajadah yasjudu bukan kata ruku, rokaah yarkam. Kalau begitu, kata masjid adalah atau masjid ini tempat kita ini sujud. Ini makna secara bahasa. Maka itu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah
wajib ingat lil ardu masjidan wa tahura. Allah ciptakan itu bumi, itu adalah tempat sujud. Sekarang bagaimana arti masjid secara syariat atau definisinya atau syaratnya? Masjid secara syarat itu artinya tempat kita ini mendirikan sholat berjamaah 5 waktu, dan setelah itu mendirikan sholat Jumat 1 minggu sekali. Maka nanti tempat juga untuk i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i syaratnya juga adalah masjid itu ada Jumatnya. Kalau itu menasab, kita nggak katakan dengan masjid. Kenapa? Walaupun di masa itu ada sholat jamaah 5 waktu, namun di menasab tidak ada sholat Jumat. Nah, masjid di samping jamaah 5 waktu tadi, namun juga ada ya sholat jamaah atau Jumat seminggu sekali. Nah, secara Aceh itu ketika ada masjid kecamatan disebut dengan masjid jami. Nanti untuk contoh kita beli misalnya masjid jami Al-Paku misalnya. Untuk kecamatan Indapuri ada masjid Paku Indapuri. Ini masjid jami, artinya masjid kecamatan. Yang kedua, orang tua Aceh beliau sebut untuk masjid tingkatan dia kabupaten disebut dengan Masjid Agung. Maka Masjid Agung Jandro, Masjid Agung Sili, Masjid Agung Bire. Artinya Masjid Agung ini masjid untuk kabupaten. Dan untuk provinsi, orang tua-tua dulu sebut dengan Masjid Raya. Maka Masjid Rahman itu masjid provinsi, sebenarnya Masjid Raya. Ada kata jami, ada kata dia agung, ada kata dia raya. Ini dia masjid. Nah, secara fungsi, bagaimana fungsinya masjid? Jelas, yang pertama masjid itu untuk beribadah. Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Yang kedua, masjid di masa Rasulullah dan para sahabat juga masa tabi'in itu masjid ditempatkan sebagai tempat belajar. Maka di samping masjid dulu itu ada sekolah, madrasah, tempat selalu mengajarkan para sahabat mereka yang lainnya sampai tadi dikembangkan akhirnya masjid sekaligus juga tempat belajar. Maka di Kiamah minimal seminggu setelah kita ini jamaah di sini ada dia mengajarkan agama. Itu fungsi masjid. Dan yang ketiga, fungsi masjid itu juga menampung atau tempat tinggal orang-orang yang tak mampu. Maka jangan salah, ada orang guru ke masjid kita tinggal di situ boleh. Apa dalilnya? Para sahabat Rasul itu sebagian tempat Masjid Nabawi itu ada di ruangan Sahifah namanya. Nah, sahabat-sahabat yang miskin tinggal di Sahifah, termasuk Abu Hurairah tinggal di situ. Nah, terus yang keempat, masjid juga boleh tempat musyawarah. Rasul membuat menjadikan Masjid Nabawi itu tempat musyawarah. Bahkan aku sampai dikram, oh musyawarah masjid itu boleh. Rasul pernah jadikan masjid sebagai tempat musyawarah. Dan dulu juga masjid dengan tempat untuk merawat. Karena dalam rumah sakit, dalam puskesmas, sahabat-sahabat yang kena luka di perang itu dirawat di masjid. Maka itu boleh. Maka ini fungsi masjid. Kalau pertanyaan
Sekian banyak masjid Ustaz, mana masjid yang paling dahulu Allah ciptakan? Seorang sahabat dia namanya Abu Zar Al-Ghifari. Ini Abu Masakin karena dia bapaknya orang-orang miskin. Bahkan Abu Zar Al-Ghifari dibilang Abu Masakin, bapaknya orang miskin. Setiap bulan Abu Zar dapat gaji dari Baitul Mal sebagai tentara Allah 3.000 dirham. Beliau ambil 1.000-nya untuk kepentingan beliau, kebutuhan beliau, yang 2.000-nya beliau bagi ke fakir miskin setiap bulan. Tiap bulan. Sampai lengket namanya Abu Zar Al-Ghifari, Abu Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Nah, Abu Zar, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Ya Rasul, masjid mana yang pertama yang ada di bumi ini? Qala, Rasul menjawab, al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Itu masjid yang pertama yang ada di bumi ini. Dan jauh Yugona Nabi Ibrahim, tempat masjid ini sudah ada. Nabi Ibrahim perintahkan bangun Ka'bah itu lokasinya, tanahnya itu Allah menunjukkan. Di mana? Yurok Nabi Ibrahim. Namun Ibrahim perintahkan untuk bangun masjid itu. Nah, setelah Nabi Ibrahim anak beliau Ismail alaihissalam bangunlah masjid itu. Setelah selesai, Allah perintahkan Ibrahim, ya Ibrahim, azin bin nas, serukan manusia untuk datang ke masjid. Namun Nabi Ibrahim mengeluhkan, ya Allah, suara saya cuma kecil, nggak mampu diterima oleh semua orang. Allah menjawab keluhan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, alaikan nida. Kamu ya Ibrahim diperintahkan hanya mengundang orang, menyerukan orang. Wa alaikan barat, yang perlu semuanya ke semua hati orang-orang beriman kata Allah, korban Ibrahim, saya kata Allah. Maka Ibrahim naiklah ke Jabal Qubais, samping Ka'bah ke Jabal, ada bukit Qubaisnya. Naik Ibrahim ke sini, mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha qad wa'alakum baitahu bil ardh. Allah sudah membuat rumahnya di bumi. Maka diperintahkan untuk menghadiri masjid. Maka orang-orang yang ketika itu mendengar suara Nabi Ibrahim, baik di depan, belakang, samping, dua samping, itu semua menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Kami menjawab seruan ya Ibrahim juga ya Allah. Artinya talbiyah haji hari ini, labbaik Allahumma labbaik, sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini masjid yang pertama. Yang kedua kan Nabi, kembali ini Abu Zar bertanya, sama ayu ya Rasul, apalagi masjid yang kedua yang setelah masjid Masjidil Haram? Nabi menjawab, al-Masjidil Aqsa. Maka masjid yang kedua yang ada di bumi ini itu adalah Masjid Aqsa yang hari ini ada di Palestina di bawah penguasaan orang-orang Israel, yang orang-orang Yahudi. Kembali Abu Zar bertanya, berapa jaraknya ya Rasul antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nanti kembali menjawab, arba'ina sana, jaraknya jauh. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu masanya hanya 40 tahun. Maka juga ada hadis menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang sholat di 3 masjid. Tadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini masjid Nabi. Nabi tinggal di Madinah, itu di Masjid Nabawi. Itu hadis menjelaskan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi qala, sholatu fil Masjidil Haram, orang yang dapat sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya Rasulullah
mi'atu alfi sholat, lebih baik dari 100.000 sholat di masjid yang lain. 1 banding 100.000. Dapat kita 5 waktu Masjidil Haram, maka kali 5 aja deh, berarti 500.000. Dapat 5 hari 250.000 kali ketimbang masjid ialah misalnya. Masjid lain sama, masjid lain. Maka keutamaan yang pergi haji, yang pergi umroh dapat sholat Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 lebih utama ketimbang sholat di masjid lain. Ada aneh ketika malam subuh kami ada turun di Masjidil Haram, nak sholat di Masjidil Haram, ambil sholatnya di hotel. Lalu jelaskan dapat subuh aja di Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 kali lipat lebih baik ketimbang sholat di masjid yang lain, termasuk hotel. Nabi yang menjelaskan juga bahwa sholat di masjid, orang yang sampai ke Masjid Nabawi di Madinah dapat sholat 1 kali saja, maka keutamaannya Rasulullah alfu sholat, lebih utama dari 1.000 sholat dari masjid yang lain. Mau benar 100.000, kalau ini 1.000 dapat subuh di masjid Nabawi, sama yang kita ini 1.000 kali sholat di masjid yang lain. 1.000 sholat, satu subuh dapat di masjid Nabawi. Kadang-kadang yang datang ketika azan ke Masjid Nabawi siap-siap sholatnya di emper luar, menjadi bangkit dengan Masjid Nabawi di Masjid Teras. Nah, pasar itu yang datang ke masjid pas azan subuh sholat di pasar. Kau perlu ya? Kau perlu. Dan bahkan azan pertama kedua jauh jarak. Sungguh hendak benar. Azan pertama boleh. Nah, azan kedua 3 jam menunggu subuh ini. Nah, yang ketiga, salat di Masjidil Aqsa, yang salat di Masjid Aqsa di Palestina dan Baitul Maqdis khamsuni hadin, sama dengan kelipatannya itu utamaannya 500 kali lipat ketimbang di masjid biasa. Kita boleh mengadakan safar khusus, pergi khusus ini. Tujuannya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa untuk 3 masjid ini. Ini utamaannya 3 masjid ini. Kalau sampai ya Allah bagus. Ya Allah bukan ini. Ini masjid yang pertama tadi Masjidil Haram, yang kedua Masjid Aqsa, dan yang ketiga kali ini Masjid Nabawi. Walaupun Rasulullah sampai ke Madinah, itu yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi jarak mungkin ya 4 km beda. Ini Masjid Quba. Ini masjid yang Rasulullah bangun pertama itu sampai di Madinah. Namun Ustaz, kamu ngajak haji jauh dah, ngajak umroh jauh Ustaz. Pun lagi Ustaz, ada lihat. Pun lagi itu. Ya, Rasul juga menjawab. Man bana masjidan ittiqa'a mardatillah bunya lahu baitun fil jannah. Yang nggak sempat umrah, nggak sempat haji, mungkin faktor kesehatan tadi atau faktor ekonomi, ada pilihan yang kedua. Barang siapa yang bangun masjid mencari ridha Allah, bukan pujian manusia, bukan terpilih jabatan dan seterusnya, maka janji Allah adalah bagi orang yang nanti ini dibangun rumah di surga.
janji Allah, dan Allah tak akan mungkin meningkat janji beliau. Manfaat maksudnya ngaji Ustaz, kalau masjid enhance bisa dibanci masalahnya. Jadi kan pilihan dia mampu, nggak mampu bangun semuanya, bangun setengahnya. Yang pilih Ustaz apa ini? Kalau begitu, ini masjid lelang misalnya, yang buat ini pelapornya sekian per meter, kena 50 meter, dua-dua itu sembah 60 berkali-kali belum ada. Kalau mampu masjid cocok yang bedanya, dan juga sama. Apakah Ustaz laporkan sebelah sampingnya kan nggak kerius bilang apakah yang bangun pelapor masjid nambah sama paling sama, karena tadi pelapor dan lantai masjid satu bangunannya satu yang utuh. Ini bisa naruh masjid lagi di daerah pasang keramik, bukan keramik belum diikur keramik. Maka diikur mah, nak sedang dia bayar pahala sama. Kalau itu di mana? Maka anak sobat nonton pelapor, maka pelapor masuk bayarnya. Tapi entah tetap yang bangun masjid, maka janji Allah adalah nanti di akhirat itu Allah berikan rumah bagi orang-orang yang bangun masjid. Dan terus kita pada sebelumnya sering kita berjamaah ini dalam salat, kita makmum, kita menghayal, ingat yang lain. Bagaimana caranya kita? Kita berjamaah, kita tidak diganggu oleh syaitan yang namanya hamzah. Ini khusus, syaitan khusus dikirim oleh iblis mengganggu orang-orang yang salat. Dia supaya ingatnya menemu, menempuh, menyalahinya. Maka berangkat dari rumah ke masjid, ini doa yang singkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi rumah caraan Bismillah semua pada selesai. Terus tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, barang siapa yang baca doa ini kata Nabi, tunja'anhu syaitan, maka orang itu akan selamat dari godaan syaitan. Berangkat ke masjidnya dan termasuk ketika sholatnya. Maka sampai di masjid, jangan lupa lagi masuk kaki kanan. Ini perlu kebiasaan. Kamu kaki kanan, kiri. Ini hal dia kecil loh. Tapi dia ada yang jaga. Masuk berdoa, Allah berkati, Abu Bakar ya Allah bukalah pintu rahmat. Kita maka ini masuk kita ke masjid. Nah, setelah sampai di masjid, apa yang kita amalkan? Tahiyat masjid. Keutamaan yang tidak ada di nasab itu adalah salat 2 rakaat tahiyat masjid. Nabi ajarkan kita dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, "Idza jaa ahadukum masjid," apabila salah satu dari awak berangkat ke masjid, sampai di masjid, kata Rasulullah, "Falyusalli raka'atayn," salatlah 2 rakaat. Yang disebut dengan tahiyat masjid. Apa batasnya? Qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Masuk masjid, ambil 2 rakaat. Yukuk tadi. Namun jika nanti sampai di masjid setelah azan dikumandangkan, 2 pilihan, sunnah qabliyah atau tahiyat masjid. Kalau waktunya cukup untuk 4 rakaat, boleh ambil tahiyat masjid, ambil sunnah qabliyah. Namun jika waktunya sempit, nggak mungkin ambil 4 rakaat,
ambil 2 sunnah qobliyah. Nah, ketika orang ambil sunnah qobliyah 2 rakaat, itu juga bagian dari udah ambil dia sunnah tahiyat masjid. Itulah tahiyat masjid. Diambil sunnah qobliyah. Jikalau ini datangnya setelah azan. Kalau kita ambil nanti 4 rakaat, takut waktunya nggak cukup. Namun ada orang paksakan, waktu singkat, baca 4 rakaat, 2 salam, nafas rakaat. Ketiga kata, yang keempatnya sudah iqamah. Apa yang kita lakukan? Hadis menjelaskan, idza uqimatus sholatu fala sholata illa maktubah. Kalau sudah iqamah, tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang fardu. Maknanya orang tadi ambil 2 rakaat, yang keduanya baru 2 rakaat dapat, sudah iqamah, yang 1 rakaat ini perlu maju, salam maju dan masuk ke salat. Begini dan tidak udah nih 1 rakaat, kan tidak udah 1 rakaat sudah iqamah, udah salam terus masuk ke salat. Namun jika posisi tahiyat akhir selesaikan baru masuk ke salat. Karena ada jelaskan idza uqimatis shalah, kalau sudah iqamah la sholata, tidak ada sholat yang lain illal maktubah, kecuali sholat yang fardu. Ini batasannya kita ambil itu tahiyat masjid dan juga tadi sunnah sampai di masjid. Terus bagaimana kita hari ini merehab masjid, memperindah masjid, menghiasi masjid, boleh nggak? Yang pertama dulu kita ambil memperindah, merehab masjid, itu boleh. Hadis dari Aisyah berkata oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, anna nabiyya umira bi bina'il masajid wa umira biha an-nazafa wa utayya. Kata Aisyah dari Imam Tirmidzi, Nabi perintahkan kaum muslimin untuk bangun masjid, membersihkan masjid dan berindah masjid. Itu boleh. Bukan diri keucur, ya tambah. Ini karena agak caranya sudah kabur. Cerai. Oh, nggak sempit sih. Alhamdulillah sempit. Kalau sempit sih, alhamdulillah. Jadi pengen ini anggarkan luar masjid. Namun sekarang ini yang nama doang nggak perlu. Nah, itu yang satu saat, yang dua saat. Ini masalah. Isya satu saat. Bayangkan subuh. Dulu kemarin itu, ketika berdiri, jadi malam minggu ngajian di masjid ada kelas namanya. Subuh 12 kali. Itu subuh. Kalau isya kan makanya belum. Ini bapak disampaikan oleh suami, ambil sesubuh demi takwa suami. Itu subuhnya sampai keluar jemaah. Itu subuh. Nah kita hari ini subuh masa bosan ya kamu isya kalah sebosan. Karena paling berat subuh berat. Yang dijelaskan soal yang paling susah itu subuh. Makanya para munafik nggak mampu untuk berjamaah di subuh. Ya ini boleh, namun Nabi juga menegur. Hadis dari Ibnu Hibban berkata dari Abi Dawud dan juga An-Nasai, anna Nabiya qala la taqumus saa'ah, hari kiamat tidak akan datang sampai hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai orang bermegah-megahan dengan masjid. Masjidnya indah, megah atau ada. Dalam lain, yakni ala nasi zaman yatabahawna bil masajid. Nanti ada masa Rasulullah, di masa itu orang berlomba-lomba memperindah masjid, memperluas masjid, summa la yu'amiruna illa qalila. Namun orang-orang ini tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit. Maka
dan mungkin ini zamannya, ini besar. Nanti kalau Bapak Musafir, Bapak Musafir, akhir ini sampai langsung itu masjid sampai indah, luas-luas, besar masjidnya, indah masjidnya, subuh 3 orang, imam tidur, makmum 2 orang, ngajak imam tidur, makmum tidur. Itu yang 2 orang ini tanda menerima kedua-dua hari. Oh iya, semuanya bagus. Masjidnya indah. Dan bahkan juga sebelumnya kalau kayak mobil itu di Solo Belede, Simpang Belede itu 1000 orang. Maka ditanyakan ketika gempa kemarin, kenapa kok masjid semuanya hancur? Kelihatan ada. Belum masjid ada baru bangun, jadi tidak. Makanya ada jelasan kata besar. Hari kiamat tidak akan datang illa yatabahan nas bil masajid. Orang berlomba hari ini bangun masjid, perindah masjid, perluas masjid. Maka di dunia ini, Ustaz, masjid adalah ada pakor. Kenapa kok kosong isinya? Enggak banyak. Al-Quran juga menjawab. Itu At-Taubah di ayat ke-18. Allah firman, innama ya'muru masajidallah. Ya'muru ini memakmurkan masjid-masjid Allah. Melihat secara bahasa ini ayat Allah awali dan kata innama. Kalau kajian membawa apa? Itu innama itu makna al-qasar. Al-qasar terbatas. Artinya orang-orang yang makmurkan masjid hanyalah dia hanya ada ini. Yang pertama, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau begitu, orang-orang yang hadir ke masjid di setiap waktu itulah orang-orang beriman. Maka hadis dari Imam Tirmidzi mengatakan Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau nengok orang sedang di masjid, sedang di jamaah, fasyhadu lahu bil iman, maka bersaksikan itulah orang-orang beriman. Kalau kali ini sedikit yang ke masjid, tanda bahwa sedikit di kampung itu orang-orang yang beriman. Yang kedua, man amana bil yaumil akhir, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang datang ke masjid itulah orang-orang yang yakin ada hari akhir. Janji Allah untuk orang selalu ini berjamaah di masjid di hari akhirat. Yang pertama, dia dibebaskan azab kubur. Yang kedua, dia catatan amalnya utia biyamin, diberikan tangan kanannya. Yang ketiga, yang muru ala sirat al-baqi, lewati dia sirat al-mustaqim itu seperti kita. Yang keempat, untuk tidak Nabi Isa, Allah katakan surga. Memang dunia belum dapat nanti beda. Maka orang masjidnya tinggi. Alhamdulillah. Setelah itu, wa aqamas shalat, mendirikan sholat. Siapa orang yang sempurna mendirikan sholat? Orang yang selalu berjamaah. Bukan bermakna bahwa sholat itu di rumah dia nggak sah. Namun yang sempurna mendirikan sholat adalah orang yang selalu berjamaah. Rasulullah orang yang paling sempurna memahami sholat, sekaligus paling sempurna mengamalkan sholat, dan Rasul tidak pernah meninggalkan jamaah sampai beliau pun meninggal dunia. Saking berat beliau menghubungi sahabat Hudair bin Abbas, Ali bin Abi Thalib memapan Nabi untuk sholat berjamaah. Ini orang yang paling sempurna memahami sholat dan hakikat sholat. Maka atau masalah maknanya orang yang sempurna mendirikan sholat itulah orang-orang yang berjamaah. Selanjutnya, wa ataz zakat, orang-orang yang berjamaah tadi mereka ini Tuhan tadi. Banyak al-batul itu itulah Allah. Yang terakhir, walam yakhsha illallah,
Orang ini tidak takut kepada apapun, siapapun kecuali Allah. Ini sifat orang-orang yang selalu hadir dalam jemaah. Nah, kenapa hari ini sepi masjidnya An-Nawir? Karena orang tak punya yang dimain. Kalau dia punya, dia boleh rendah. Dia punya iman pada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, bayarkan zakat, nggak takut Allah, besok Allah. Nah, yang terakhir dalam ayat ini Allah menjawab apa yang Allah berikan ke orang-orang yang selalu berjamaah tadi. Kata Allah, apa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Pasti itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Asal dalam kajian bahasa dia pengharapan ini. Namun tafsir dikasih, jika Allah menggunakan kata asa dalam Al-Quran, itu maknanya pasti. Nah, kita mintakan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak minta ambil, tapi minta upah. Wa hum muhtadun. Namun orang itu mendapatkan petunjuk. Dan orang berjamaah dari Allah, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau ada media kecil, media yang lain dibaca, boleh tengok jemaah kan, itu jemaah dulu dan petunjuk. Mungkin jawabannya, kenapa hari ini masjidnya sepi, karena rugi jawabannya. Kaum muslimin dan kaum muslimah rahimahullah, selanjutnya apa yang boleh kita kerjakan dan yang tak boleh kita kerjakan di masjid. Tadi berehat itu boleh, ini yang tak boleh. Yang tak boleh kita lakukan dalam masjid. Yang pertama, nasyad doa, nyanyi-nyanyi dalam masjid. Tahun nambe menyanyi, nyanyi itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Hadis menjelaskan. Fa'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah man sami'a rajulan yanshudu dhallah fil masjid falyaqul la rabballahu alaih. Barang siapa yang mendengarkan orang yang dalam masjid, katakanlah Allah menolak itu. Ini hadis yang menjelaskan dari Abi Hurairah, fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid dibangun bukan untuk tempat bernyanyi. Yang pertama tak boleh itu adalah nyanyi dalam masjid. Yang kedua, raf'us sauti biha, mengangkat suara tinggi-tinggi dalam masjid. Ini seperti kitabnya. Kitab ini mengawali dengan kalimat yahrum raf'us sauti ala wajhi yashusru ala musalli, diharamkan. Yahrum diharamkan. Raf'us sauti, mengangkat suara tinggi-tinggi dalam masjid, yashusru ala musalli, suara itu mengganggu orang-orang yang sholat. Ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Nabi menjelaskan, ini hadis dari Ibnu Umar, anna Nabi kharaja ala nas wa hum yusalluna wa qad qalat aswatuhum bil qira'ah wa qala innal musalli yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi wa la yajhar ba'duhum ala ba'din bil Qur'an. Ya. Nabi dalam hadis ini disahkan oleh Ibnu Umar keluar ke masjid dan orang-orang di masjid sholat. Sebagian orang waqala aswatuhum bil qira'ah, sebagian orang membaca Al-Qur'an dengan suara yang tinggi, kayak nyanyi. Namun sebagian orang ini baca Al-Qur'an dengan suara yang tinggi. Waqala, kata Nabi akan pada innal musalli yunaji rabbah, wahai yang baca Quran, ayat itu Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang sholat itu lagi memohon ke Tuhannya. Dan kata Nabi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, janganlah kalian membaca Quran nyanyi ketika ada orang yang sholat. Bukankah baca Quran itu diperintahkan? Bukankah
memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Lantaran Nabi, fala yuziyanna ba'dukum ba'da, janganlah kalian saling menyakiti. Yang baca Quran yang kuno ada orang yang sholat, maka dia menyakiti orang yang sholat sampai bacaannya lupa kirakaannya. Nah, kalau baca Quran saja kita nggak boleh, ketika orang sholat baru lain, silakan Pak jelaskan lain. Jadi baca Quran, apalagi yang lainnya. Bahkan yang menegur walaya pak hukum ala pak bil qiraah, jangan kalian makan suara tinggi. Yang ada ini. Oke, ini hadis mengatakan bahwa bagaimana kita ini angkat suara tinggi-tinggi di masjid, ya ini. Dan seterusnya, al-kalam di masjid, boleh tidak kita berbicara dalam masjid? Dan PP, iqamah juga, imam lama, karena iqamah boleh kan? Ini hadis menjelaskan kalau berbicara dalam masjid itu boleh. Apa hadisnya? Ini hadis menjelaskan. Yang pertama, karena Rasulullah la yaqumu min shalah alladhi shalla fihi as-subha. Nabi mimpi salat subuh dan Nabi tidak bangun dari tempat berdiri imam sampai terbit matahari hatta tatlu asy-syams. Nah, terus para sahabat ketika itu sebagian masjid berbicara dulu dan sampai matahari terbit. Kayak kalau salat, ya, urusan dunianya. Artinya berbicara dalam masjid itu boleh. Jadi di puasa berapa masjid di berapa jam berapa masjid. Ya, seterusnya, apakah boleh makan, minum, dan tidur dalam masjid? Ini hadis menjelaskan bahwa makan, minum itu boleh dalam masjid. Harga Ibnu Umar menjelaskan kunna bi Rasulillah nana mobil masjid. Kata Ibnu Umar, kami dulu muda di Rasulullah, kami tidur di dalam masjid. Rasul kata, berarti boleh tidur dalam masjid. Dalam hadis yang lain itu menjelaskan juga bahwa sahabat makan daging dan kue. Ini hadis dari Abdullah bin Haris, kunna naqulu ala Rasulillah fil masjid al-khubza wal lahma. Kata Abdullah bin Haris, kami di Rasulullah makan roti, makan daging di masjid. Nabi tak larang. Makanya kalau Bapak sempat umroh di Ramadan, itu sebelum azan, sebelum maghrib itu masih belum dengan kurma di betang pasti. Jika sama mana kalau pasangannya habis bungkus lagi, boleh makan minum itu di masjid. Nah, yang tak boleh di masjid ini adalah tasbihul asabi. Apa namanya? Ini punanya. Punanya. Itu tak boleh. Masuk masjid sampai ke masjid dia keluar. Maka Nabi yang kita sering larang, bahkan kalau pakai dia tauhid penegasan. Bunyi hadis, "Idza tawadda'a ahadukum," kalau dia berwudu, fa'at setengah wudu sempurnakan wudunya, summa kharaja dalam masjid, masuklah ke masjid. Nah ini karangannya, fala yusyrikanna asabi, jangan bawa beliau. Dalam masjid kita tak boleh masjid. Waduh ya, apalagi dalam sholat. Nah, saya yang terima dalam masjid kita boleh, apalagi dalam sholat. Maka masuk masjid dihubung. Hadisnya la tasdikanna. Kalau larangan menggunakan tauhid itu orang berlarang. Jangan amalkan itu. Jangan sekali-kali amalkan itu dalam masjid. Ini bagian yang dilarang kita dalam masjid.
Lantas bagaimana kalau sholat kita ini dibatasi oleh diam-diam? Nyonawa dia, pas Jumat misalnya penuh masjid. Nah, diamnya masa doa. Boleh nggak? Atau sah nggak sholatnya itu dibatasi oleh diam? Seterusnya hadis dua adalah lepas ini. Jika memang sepi tempatnya karena banyak orang, itu boleh. Namun jika tempatnya masih luas, kacau, bagian yang rasa mengatur itu, ingat lagi, itu nggak boleh. Apa nggak boleh? Tempatnya masih ada. Makanya dijelaskan kita sah sholatnya dibatasi oleh tiang-tiang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar an Nabi lamma dakhala Ka'bah shalla baina asrikain. Nabi masuk Ka'bah dan sholat antara dua. Jadi boleh. Namun dalam hadis lain Nabi menegur sahabat-sahabat yang sholat antara tiang-tiang apa tempat lain masih ada. Nah, kalau begitu kita sah sholatnya dibatasi oleh tiang selama memang itu tidak lagi di tempat lain. Karena sempitnya menyok motor daripada ini sholat di tempat lain. Yang luas yang sempit boleh di antara tiang-tiang. Ya, seluruh sambung ini masuk kita ke tempat-tempat yang dilarang kita sholat. Silakan yang mau bertanya. Nyok abenya terkait ini mana ada tempat-tempat yang nggak boleh kita sholat. Silakan sebelum masuk sini yang mau bertanya silakan. Silakan. Jadi perbandingan antara dari dasar Masjid Haram dan Masjid Nabi di Aqsa, jadi di antara masjid itu keuntungan yang lebih baik. Jadi sedangkan keuntungannya kadang-kadang dia berarti nyobadi hantu saja. Jadi perbandingan antara dari dasar tabung Ustaz sudah masjid keuntungannya untuk bertanya untuk beri kemampuan masjid. Jadi masjid kekurangan umat tanyonya sehingga antara masjid tanyo jadi setimpal dan antara masjid keuntungan masjid keuntungan lagi itu kodenta keuntungan orang yang kumayang orang yang di Madinah atau orang yang darah. Jadi nyoba hanya berapa dan antara perbandingannya dan banding antara yang benda orang itu libang maksudnya. Lagi kita nyoba bandingkan kebutuhan ibadah hanya itu istilah bahasa dan bahasa Aceh hanya itu ke ibadat orang je yang kita nyoba buat ini. Namun tak buat di tabang kita nyoba untuk belajar di bahasa. Ya, terima kasih. Ini adalah keutamaan salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Untuk apa? Yang jauh punya motivasi untuk mengunjunginya. Yang di Indonesia, di Asia adalah hasrat ini berwujud. Namun tadi, karena tak mungkin lagi faktor umur, faktor kesehatan, apakah kami Ustaz yang di Yaman ini akan mendapatkan yang seperti itu? Tengok bahwa yang memberikan pahala kan Nabi Muhammad, memang Allah. Yang kita sembah itu adalah Allah. Maka kita akan memohon kepada Allah, bukankah Allah Maha Kaya? Allah Maha Kaya. Dan bahkan Nabi jelaskan, ketika orang melangkah dari rumah saja datang ke masjid, satu langkah satu dosa diampuni, dua langkah dosa diampuni, 20 langkah dosa diampuni. Itu dari keselamatan umur hidup bisa sangat 70 selama 30 tahun. Bagi ingat berapa dosa yang sudah kita lakukan. Karena semua umur kita ini 70 tahun, benarkah dosa yang ada? Banyak. Dalam akhir masjid ini setiap langkahnya dikurangi satu. Nah, semakin sering kita melangkah ke masjid, semakin banyak dosanya yang digugurkan. Bukankah
nikmat yang terbesar kita ini, dosa kita Allah ampuni. Jadi kalau itu siapa? Jangan takut. Kenapa nggak sebanding dengan mereka? Kita mendapatkan yang lain. Allah Maha Kaya. Lihat. Terima kasih. Yang lain? Ya, atau Ada betul. ah, Tabo. Jadi antara umumnya apabila mempunyai waktu kemayannya, misalnya mempunyai waktu kemayan, berarti hanjir antara mempunyai tak kerja kalau ini tak pernah dapat kerja kemayan wajib. Ya. Jadi dia tengah berubah, mungkin mempunyai waktu kentamunya ni kemayan kunama tahu orang tak itu bahkan bapunya. oh, iya. Terima kasih. Ada seorang sahabat masuk masjid Talak. Rasul sudah menyampaikan khutbah. Nah, sahabat ini jadi seorang memahami Rasul khutbah. Dan terus kita memperhatikan dan dengan khutbah Jumat itu wajib. Langsung ini orang duduk. Namun lalu menegur. Lantas Nabi dalam khutbah beliau menegur. Asal mereka, apakah engkau sendiri sholat di masjid? Orang ini dari kepala guru. Karena ini kum pasalnya beli dan sholat. Maka boleh si anak yang hadir ini orang yang datang telat hari Jumat itu imam atau khatib memberikan khutbah. Orang ini ambil tahiyat masjid 2 rakaat. Sampai kapan nanti waktunya? Sampai khatib naik khutbah yang kedua. Mau naik khutbah kedua khatib, nggak usah lagi ambil tahiyat masjid. Ini batasnya. Maka seandainya kita khatib masjid, maka yang 2 rakaat ini akan berlomba di khatib. Kalau tidak maju, hanya baca khutbah kedua saja. Maka ini batasan kita ambil tahiyat masjid ketika sholat Jumat. Paling akhir khatib naik untuk berdiri khutbah yang kedua. Namun Ustaz, lunak berkat terumpunan hari Jumat masih abul-abul sampai simpang kau coba Ustaz. Coba. Kalau kamu coba Ustaz, beda. Nah, lebih di mana masih abul-abul rakaat kedua. Pertanyaannya, apakah setelah ikut rakaat yang kedua itu ganti dengan zuhur atau bagaimana? Nah, kita dihitung sholat Jumatnya itu dapat 1 rakaat. Ketika makmum ketelah imam makmum rakaat 2 ini hari Jumat masuk saf, begitu imamnya salam lengkapi 1 saf 1 rakaat yang tiga. Ini terakhir untuk Jumat. Jika awak ini terakhir, bukan kayak ini dulu ya. Ini makan kursi tadi, kayak coba. Namun percobaan penuh sampai Masjid Abu Dhabi, orang sudah tahiyat akhir untuk rakaat kedua salat Jumat. Bagaimana kita takbir ikut tahiyat akhir dengan yang kedua berdiri ambil salat 4 rakaat. Ini zuhur. Kalau dihitung kita ini telatnya 1 rakaat salat Jumat, imam salam kita berdiri untuk rakaat yang kedua dan salat. Namun dapat ketika imam dah sami Allah liman hamidah rakaat yang kedua ikut imam juga terus. Setelah imam salam berdiri 4 rakaat. Ini batasan kita di hari Jumat. Silakan untuk Ibu. Tapi kalau saya sepertinya memang pada orang-orangnya makanya karena lagi berarti dalam posisi menurut doa tidak ada menurut. Jadi kebatannya dan nasinya wama alamnya sikra wama yang berlihat
in huwa illa dzikrun lil alamin. Jadi wa ma 'allamna al-Qur'ana hanya ajarkan mereka hanya untuk belajar. Semuanya pakai banyak. Kira-kira kata guru lagi oh kita musyawarah. Ya, kita harus menjelaskan. Jika qara'tumul Qur'ana fa'ahsinu tilawah. Kalau engkau baca Quran, belajarlah. Suruh, hanya suruh makanya tadi. Kalau baca Quran, suaranya terindah. Sampai ada nanti aneka macam jenis lagu tentang dalam Al-Quran itu. Ada banyak ini, jawab-jawab itu boleh. Kenapa tadi? Ini harus dijelaskan. Jika qara'tumul Qur'an fa'ahsinu tilawah. Kalau engkau baca Quran, maka berindah suaranya. Maka nggak salah. Ketika ibu ajarkan tadi lagu-lagu tadi, lagu cara bacaan. Namun lagu itu ya tidak merubah sifat huruf, tidak merubah makhraj, dan tidak merubah dia tajwid. Yang jakanya pendek, jakanya panjang. Maka muncul namanya baca Quran itu dia sama 7 macam qiraat. Yang muncul nanti ini dalam qiraat, artinya cara membaca Al-Quran. Namun ketika nanti, maaf, baca Quran dibacakan sebagai lagu ya Aceh misalnya, atau lagu India, kenapa? Yang berubah nanti dia makhrajnya, yang berubah dia sifat hurufnya. Nah bahasa Arab ketika dia berubah tadi titiknya, barisnya, panjangnya, maka dia akan merubah makna. Contoh ya, ketika orang Al-Fatihah dia buang tasdidnya, kan iya karena bulu, wa iya karena sa'id. Dikatakan iya kan tasdid, iya karena bulu. Nah dibuang tasdidnya dia, iya karena bulu, wa iya karena sa'id. Itu lagu tadi. Nah artinya jauh berubah. Yang pertama iya karena bulu, ya Allah hanya kepada pula kami menyembah. Dibaca dibuang tasdidnya, bermakna dia iya karena bulu tadi, ya Allah kami menyembahmu ya Allah, lebih nasihat lagi. Masih ada dibuang tasdidnya. Maka selama ini bacaan nggak merubah dia makhraj, nggak merubah dia sifat huruf, nggak merubah dia tadi tajwidnya tadi ini, maka itu dibenarkan. Namun kalau merubah huruf itu adalah akan salah. Yang menjadi doa. Jadi oleh Rasulullah dibaca Quran datang. Jadi waktu dibaca kita yang pun juga Rasulullah dia dibaca dibaca. Karena ada yang indahnya dia hilang juga dengan mudah. Kalau dia buat doa. Jadi itu punya lagi untuk medan itu, tidak berubah hanya Muhammad, hanya itu guru yang diberikan dan dia tulis dan juga, jadi itu tidak punya itu Allah yang siapa yang dia yang berjawab. Terima kasih. Waktu itu itu ini al-mawadi al-manhiya an salati biha. Ini tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Yang pertama as-salatu fil maqbarah, sholat di kuburan. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hadis menjelaskan hadis ini. Yang pertama dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Syekhani, Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Kata Nabi, la'anallahu al-yahud wal nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena orang Nasrani, orang Yahudi menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Yang pertama, hadis yang kedua itu menjelaskan juga bahwa Nabi bersabda, ini cerita seorang sahabat namanya Jandab bin Abdullah al-Bajali. Qala sami'tu Rasulullah qabla an yamuta bi khamsin
Ini kata orang ini, kata Abdullah Al-Bajali tadi, saya mendengar Rasulullah 5 hari sebelum beliau wafat. Ini kan wasiat. 5 hari yugoh Nabi wafat, kata Abdullah Al-Bajali, Rasul bersabda, kata Rasulullah, inni anhaku anzalika. Terus inna man kana qablakum kanu takhuduna qubur anbiya'ihim. Wahai para sahabat, ketahuilah orang-orang terdahulu jahiliyah itu yattakhiduna qubur anbiya'ihim, menjadikan kubur nabi-nabi mereka, wasalihin, orang-orang yang saleh di antara mereka. Kemudian umumnya dengan itu masjid. Maka kata Nabi, ini anhakum anzalika. Saya kata Nabi marah beliau. Dari itu, nah kita juga pada kata itu kubur masjid, jangan jadikan kuburan itu masjid atau tempat sholat. Hadis yang ketiga itu menjawab juga bahwa ulaika qaumun idza mata fihim al-abdu shalih. Dulu orang-orang dahulu atau orang-orang jahiliyah itu ada kaum, kalau pemuka agamanya atau orang-orang yang saleh itu meninggal dunia, bangun ala qabri masajid, pasti bangun masjid di atas kuburannya. Wasawwar, mereka buat gambar-gambar di kuburan itu. Ulaika syarrul khalqi illallah. Itulah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Wallahu la'ana man ja'ala al-masjida al-kubur masjidah. Allah laknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu tempat sholat. Nah kalau begitu, yang pertama ini kita tak boleh sholat di kuburan. Seterusnya, yang tak boleh juga itu adalah as-salatu fil kanisa. Ini kanisa adalah gereja atau al-bina. Bina itu tempat sholat orang-orang Yahudi atau di kuil, tempat sholat orang-orang Buddha atau orang Hindu. Ini tak boleh. Ketika Umar bin Khattab mampu menaklukkan Palestina yang pertama sekali, itu Umar bin Khattab buatlah masjid di Palestina. Kalau Palestina ada masjid, Umar bin Khattab. Nah, oleh pendeta ketika itu menambah Umar bin Khattab untuk meresmikan masjid beliau. Berangkatlah Umar yang bertanya, nah sampai sekarang sholat, ini pendeta persilahkan Nabi yang mengatakan Umar sholat di dalam gereja. Apa jawaban Umar? Saya tidak sholat di gereja, saya keluar gereja. Supaya apa? Orang-orang setelah saya tidak sholat dalam gereja. Kalau itu tempat yang kedua kita tidak boleh sholat adalah ini tempat ibadah agama lain. Yang ketiga, ini hadis panjang menjelaskan. Ini ada 7 tempat yang kita tidak boleh sholat. Ini hadis dari Ibnu Umar anna Nabiyya naha ayyusalla fi sab'ati mawadi. Nabi melarang kita sholat di 7 tempat. Yang pertama, fil mazbalah, tempat pembuangan sampah. Kenapa? Hadis. Yang kedua, al-majzar, apalagi tempat bekas penyembelihan. Lagi mau kami tempat itu boleh sholat. Kenapa? Najis. Yang ketiga, al-maqbarah, lagi kuburan. Yang keempat, qari'atut thariq, persimpangan jalan. Bahkan orang lewat lalu. Termasuk dalam masjid juga jangan sholat depan itu. Ini ada bahkan tempat orang masuk, orang tak lewat. Maka ini qari'atut thariq. Seterusnya, tempat yang tak boleh sholat juga adalah fil hammam, kamar mandi. Ini sholat di kamar mandi tak boleh. Yang tak boleh juga di akal ibu, kandang domba, termasuk kandang lembu dia, kandang kambing, kandang hewan-hewan. Kenapa? Karena najisnya. Dan juga
Saya jelaskan juga bahwa kandang-kandang hewan itu tempat yang paling disenangi oleh setan. Kenapa ketika azan masih di kandang lembu, di kandang kambing, dan terlambat karena setan terus mengganggunya. Namanya apa jadi? Nabi juga menjelaskan al-insan maka alama asyari, orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa setiap maghrib mantong bakal mau nanti matinya ditangguh lembunya. Orang yang masih azan masih di belakang meninggalnya di sawah. Kan jelaskan orang akan mati sesuai kebiasaannya. Nyokai paman tidak boleh kopi, matinya nanti pada kopinya. Maka jadi imam jangan maka bila besar tadi bisa nanti matinya pas buka bila kali umumnya alisan maka alama asyari. Seterusnya tempat yang dikatakan kita ini untuk sholat itu fauqal Ka'bah, di atas Ka'bah. Ini Ka'bah di atasnya. Kenapa? Jangan orang yang sholat di atas Ka'bah nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena dia tidak menghadap Ka'bah. Gimana Ka'bah? Makanya nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Terus bagaimana dalamnya? Dalamnya itu boleh. Dalam Ka'bah dalam boleh. Kok boleh? Hadis menjelaskan. Ini hadis menjelaskan dari Ibnu Umar juga. Karena Rasulullah al-Bait, Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Terus ketika itu ada Usamah bin Zaid, ada Bilal, ada Utsman bin Talhah, fa'alqilu alaihim ba. Orang tutup ke ini pintu. Nah, ketika Rasulullah keluar, maka tanya, apa Rasulullah sholat dalam Ka'bah? Qalu na'am. Rasul sholat dalam Ka'bah ada yang mandi. Artinya Nabi mengamalkan dan boleh sholat dalam Ka'bah, namun nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Tapi saja Ka'bah namun ketika jir itu bukan di atas Ka'bah namanya, cuma lebih tinggi dari Ka'bah. Bukan di atas Ka'bah. Ya boleh ini Ka'bahnya berdiri. Tidak boleh. Kenapa? Saya sholat menghadap kiblat. Nah, ini tidak sah. Ini negara ini kita yang nggak boleh tempat-tempat untuk sholat. Ya, terima kasih. Mungkin yang silakan. Silakan aja. Yang cukup saja. Jadi wakil ulama dan kadang yang sembang pertama muda-muda itu kayak awan pukul 6 tahun lumayan laju. Kalau masih rupanya jadi bangun tahu aja udah lumayan benar. Yang kedua kan pakai Iya. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Setelah azan pertama, karena kita dijaga menggunakan 2 azan, itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Ikut ini ya Utsman bin Affan. Nabi bersabda, ikutilah sunnah kepada Nabi dan sunnah para khalifah Rasyidin. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu khalifah dan boleh ikut sunnah 4 sahabat ini. Dan azan 2 kali itu di masa Utsman itu ya, jadi kita ini boleh azan 2 kali. Namun perhatikan rincinya. Bunyi hadis an-nida'u yaumul jum'ah, azan pada hari Jumat, hina jalasa khatib, ketika khatib duduk. Assalamualaikum duduk. Hadza fi ahdi Rasulillah, ini di masa Rasul. Wa ahdi Abi Bakar,
masa Abu Bakar, wa Umar masa Umar, wa amma Utsman, sedangkan masa oleh Pak Utsman, walau ila usadis, ada azan yang ketiga. Ketiga azan. Nah, ya kan? Maka maknanya tadi azan yang pertama itu di Zawrah, bukan di masjid, tapi di Zawrah. Apa Zawrah? Batas kota Madinah. Pukul azannya positif. Zuhur belum berapa jadi azannya positif. Apa fungsinya? Kata Utsman, likas seperti kelas untuk beritahu orang bahwa hari itu Jumat, waktu masuk. Artinya bahwa jarak antara azan pertama dan azan kedua itu tidak berdekatan. Azan pertama itu belum masuk waktu. Hai bro, 2012 di Zawrah azan positif. Itu berapa dia? Ini kan azan, namun tadi ini boleh karena dia mengalami waktu. Ingat, namun tadi nggak mesti. Yang pertama itu sudah masuk waktu. Menengok rincian hadis ini. Dan hadis ini juga mengatakan bahwa azannya tidak di masjid, tapi di Zawrah. Nah, terus pertanyaan dari lagi, apakah sebelum Jumat itu ada sunnah qauliyahnya? Hadis menjelaskan, menintas ada yaumul Jumat, barang siapa yang mandi sunnah Jumat. Maknanya nih, kalau hadis menjelaskan dia tidak salah, itu mandi wajib. Artinya dia mandinya membasahi sampai ke rambutnya. Kalau mandi nggak basahi rambutnya, itu namanya istihamah, bukan ikazah. Menolak tahayyul, mengungkap marah, itu istihamah. Namun hadis ini mandi kita sadaya Jumat, artinya sunnah mandi Jumat itu dia membasahi rambutnya. Makanya terus waqatal masjid, setelah dia mandi datang segera ke masjid. Yang ketiga, wasalla ma'qudira minha, dia sholat semampunya. Mau 4 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat, semampunya. Bisa sampai di masjid. Nah, capek kita sholat, duduk sebentar. Capek sebentar berzikir. Ada sholat loh. Kemudian hadisnya, wa idza sa'idal khatibu, kalau khatib sudah naik mimbar, faqat kanahu, yang tadi kita amalkan sholat, zikir, baca Quran, ada. Batasnya khatib naik mimbar. Nah, terus kalau kita tahu sholat tadi karena kalau umum bakal ustaz, itu apa sholat? Namanya sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Jadi nanti dalam kajian bahasa ini sholat wajib. Ada sholat sunnah sebelum sholat wajib. Itu dinamakan dalam bahasa Arab karena dia sebelum itu qoblah syaratnya. Qoblah zuhri, qoblah asri. Nah, sunat sebelum fardu itu namanya dia sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Artinya sunat yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Apakah semua sunnah qauliyah ini termasuk sunnah rawatib? Tidak. Yang ada rawatib sebelum zuhur, yang ada rawatib sebelum subuh. Ini yang sunnah rawatib. Memang hadis dari umat 10 rakaat semalam, dari Ummu Hubaibah 12 rakaat, bedanya sebelum zuhur 4 rakaat, sudah zuhur 2 rakaat, sudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Yang mampu mengamalkan ini 12 rakaat setelah salat fardu, janji Allah adalah nanti di hari kiamat Allah akan bangun rumah yang megah bagi kami. Sekarang sekali Ummu Hubaibah binti Abi Sufyan pas dengar hadis ini istri Nabi yang Allah jamin surganya, yang Allah
semua besar-besarnya. Kata Ummu Ghaibah, saya mulai hari ini tidak akan pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini. Ini orang dosanya diampuni, Allah janjikan surganya, istri Nabi, nggak tinggalkan yang 12 rakaat ini. Kita siapa? Sahabat Nabi bukan? Apakah jangan dosa diampuni? Tidak. Ibu ulama lagi. Nah ini yang kau lihat. Nah, yang hadis ini namanya dia rawatib, sunnah rawatib. Yang 4 sebelum seperti tadi. Nah, nanti ada nggak sebelum asar salat sunat? Ada. Namun dia bukan rawatib. Ada nggak sebelum maghrib? Ada salat? Ada. Apa dalilnya? Hadis itu menjelaskan bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah salat. Azan maghrib, guna break salat maghrib, boleh iqamah. Kan diberkati. Namun dia bukan sunnah rawatib. Apa tadi? Mutlak namanya. Betul saudara. Ini untuk kajian tentang salat sunat. Dia terus. Jadi menurut Yogok dan persamaannya yang menunggu dan mayatnya menandakan bersama. Jadi bagaimana buat wajib budak-budak menunggu mayat tunang mayat tunang. Pakai yang dulu menambah mayat itu kata dikir belum dikir menandakan jadi perlu kebetulan dia kemayan doa dapat. Kalau mereka kata bersama jadi pun wajib budak-budak dulu. Apa itu kamu mana ustaz? Kalau belum tak ambil tak dulu. Dan kita buat je, buat betul je. Ini sudah kami banyak nakal. Tunggu tunang nakal nak kau datang kamu ada Ya. Akhirnya saya ingat tadi, beramal bukan dengan ilmunya. Nah, kalau tahu Pak Haji dan tugasnya sampaikan. Tadi kan masjid belum kan, sambil kita pun juga amalkan. Karena ini kita menyampaikan dan kita amalkan. Artinya bahwa ke masjid semuanya begini. Bukan tahu mungkin. Ada sih ada siapa kamu zikir ya. Jadi karena sebenarnya berzikir sebelum Jumat. Sampai sholatnya dia berzikir, baca Quran. Ini kan pilihan. Makanya istirahat itu apa? Istirahat ini berganti kegiatan. Kaki lumayan, istirahat ya. Masa duduk berzikir. Jadi berzikir saatnya tidak baca Quran. Ini kan nama istirahat. Bergantinya kegiatan. Mungkin kalau berzikir dan bisa makan dengan berzikir mungkin. Semoga begitu. Jadi guru tarbiyah dan dalam kerawatib dan dalam niati kemudian menyatu marawatib kerawatib ini tarbiyah atau tarbiyah. Ya. Nah, yang tadi rawatib maka dia sunnah rawatib. Namun yang tidak, yang sunat. Kalau tidak ada imam pertama tersenat mutlak. Sunat mutlak. Karena bedanya sholat sebelum Jumat itu semampunya. Mau 4, mau 6, mau 12 semampunya. Kedua rakaat semampunya. Ya, terima kasih. Ada bisa kami? Ya, terima kasih. Kami, saya dari ini. Dulu katakan salat pada pagi dilarang. Sudah pernah mendengar Rasulullah yang pernah lumayan jenazah kita hendak lumayan saya. Ya. Ada. Sebenarnya ini. Ya. Terima kasih. Ini hadis khusus. Apa khususnya? Nabi menjelaskan bahwa jenazah ini belum disolatkan. Artinya nanti belum sholat untuk jenazah itu. Nah, hal yang ingin menjelaskan bahwa kita boleh sholat jenazah di kubur jenazah itu kalau jenazah itu memang
belum disolatkan. Ini bisa belajar dulu. Ini warga dalam ilmu yang sah. Misalnya, kita beranggapan di sini mungkin dilangsa kalau disemayangkan. Baru langsung dikuburkan. Si Moji, naik tapi gua harus semayang ini nggak kalau gua nggak misalnya, kita boleh salat di kuburannya karena itu dirasa belum disolatkan. Dan tak mesti dibongkar kuburannya, tapi begini bersemayang. Ini mana? Boleh nanti samping kuburan itu ada tidak yang berlaku khusus. Ada khusus ini untuk jenazah yang belum disolatkan. Saya jelas apa? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit memberi amalkan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita duduk dengan